kembali lagi bersama Mang Ardi di sini. Mohon maaf, Mamang tidak terlalu lebay-lebay lagi karena Mamang menghemat suara Mamang, guys. Karena ini banyak sekali nih yang masih belum dibahas nih. Untuk yang analisis real ini cukup banyak ini. Makanya Mamang harus fit nih karena Mamang nih rapel ya, kejar tayang dalam sehari. Oke, langsung saja 1, 2, 3, 4. Nah, kemarin kita sudah ini ya, kita langsung di sini ada akibat 3.3. Nah, akibat itu sama dengan teorema, guys. Cuman akibat itu, istilah dari akibat itu adalah biasanya teorema yang merupakan konsekuensi langsung dari teorema sebelumnya. Nah, jadi teorema sebelumnya kita kan membahas yang ini ya. Nah, ini. Nah, dari teorema ini kita dapatkan akibat bahwa yang seperti ini akibatnya. Ini dihafal, guys. Oke, di sini tidak ada slot bukti ya, berarti ya udahlah. Kalian sebagai latihan saja ini, saya pikir tidak terlalu susah untuk dibuktikan ini. Ini sebagai latihan dan dihafal seperti biasa. Jadi inilah ya yang dihafal dan jadikan kalian sebagai pedoman nanti kalau kalian mengajar tentang sistem bilangan. Nah, kalian ingat nih beberapa rumus ini. Kemudian definisi 3.4, kita langsung masuk ke definisi 3.4. Diberikan A, B, anggota R, didefinisikan. Nah, ini interval, guys, namanya, guys. Selang atau interval adalah himpunan. Jadi kalau interval ini tutup, kalau buka kurung ini berarti himpunan X anggota R, yang mana X itu berada di antara A dan B. Dia lebih besar dari A, lebih kecil dari B. Kurang dari A, lebih dari B. Salah. Lebih dari A, kurang dari B gitu. Nah, kemudian ada yang tutup kurungnya ini siku ya, kurung siku. Kalau kurung siku berarti dia sama dengan, ya, berarti dia itu. Kemudian ini ada 2 kurung siku berarti 2 sama dengan. Nah, kemudian sama ya, kalau B-nya kurung siku ternyata B-nya yang ini. Artinya dalam seperti ini, kalau yang seperti ini berarti B itu anggota dari ini, guys. Jadi ini himpunan ya. Diingat betul-betul bahwa interval itu adalah himpunan. Nah, himpunan. Dan ini jangan dikecoh juga, jangan terkecoh juga dengan koordinat. Jadi terkadang koordinat dilambangkan dengan seperti ini juga, guys. Jadi ya itu Mamang akui itu salah satu kelemahan dari matematika sekarang ya. Ada beberapa simbol yang sama tapi dimaknai dengan hal yang berbeda. Nah, itu artinya salah satu kekurang konsistenan matematika. Mungkin nanti akan ada ilmuwan yang akan membenahi itu ya. Dan mungkin itu adalah ilmuwan itu adalah kalian. Wih, amazing. Wih. Ini udah direkord belum nih? Oh, sudah. Oke ya, ini ya. Bisa di ini. Oh, ada tak hingga. Mamang mau jelaskan tak hingga. Kalau tak hingga berarti di sini tidak ada batasnya, tapi yang di sini batasnya adalah A. Jadi dia semua himpunan bilangan real yang lebih dari A. Tapi kalau A-nya kurang siku, nah berarti dia sama dengan A-nya itu termuat dalam himpunan tersebut, atau dia X-nya lebih dari sama dengan A atau sama dengan A. Dan begitu juga untuk yang negatif tak hingga ya. Nah, 8 bentuk ini semuanya dinamakan interval atau selang ya. Interval. Oke ya. Nah, ini ilustrasinya dalam bilangan ya. Kalau AB tadi seperti ini A, B ya. Nah, adalah himpunan yang ada di sini nih, di garis bilangan ini. Ini garis bilangan ya, guys. Nah, ini adalah A, B. Nah, di sini nih letaknya. Dan A-nya ikut ya, A-nya ikut gitu. A itu anggota A, B. Kalau di sini A-nya nggak ikut, jadi ini bukan anggota. Nah, kalau yang ini B-nya ikut.
kalau ini B-nya ikut. Jadi A, B, anggota A, B. Nah, ini ikut ya. Jadi kalau ada yang begini, ini ikut namanya. Dia termuat gitu. Ini anggota ya, sering. Kemudian nah yang ini enggak, yang ini adalah, ini kan nggak ada kurung-kurungnya nih. Berarti ini adalah himpunan A tak hingga ini. Nah, ini A tak hingga. Dia dari sini terus sampai garis bilangannya sampai ke ujung. Sampai nggak ada ujungnya gitu. Nah, begitu juga yang ini ya. Tapi di sini A anggota A, tak hingga. Batasnya ini ikut nih. Tapi kalau ini A tidak anggota ya. Oke, itu sekilas ya. Kalian sudah pelajari juga, Mamang yakin kalian sudah pelajari juga di kalkulus itu ya. Cuman Mamang mengingatkan kembali di sini. Oke, kita lanjut ke definisi persekitaran. Nah, ini penting nih. Ini penting sekali karena kita akan menggunakannya di banyak hal ya, persekitaran nih. Banyak definisi-definisi yang menggunakan konsep persekitaran ini. Insya Allah ya nanti ya. Apalagi kalau nanti limit dan turunan. Limit kekontinuan turunan. Oh, itu banyak. Oke, kita lihat di sini. Baca saja, diberikan A anggota R dan epsilon positif. Persekitaran A, ini A-nya bilangan ya, A-nya suatu bilangan berapa lah, misalnya 1 atau 2 atau 3 terserah lah. Dan epsilon ini bilangan positif. Misalnya boleh saja 0,5 atau 1 sendiri atau 100 atau 1.000.000 terserah lah. Cuman biasanya epsilon ini itu bilangan positif yang cukup kecil. Jadi misalnya 1/10.000, 0,000001 misalnya ya, atau 0,009 gitu ya, pokoknya kecil-kecil gitu ya biasanya. Nah, persekitaran A atau tetangga dari A itu adalah sisi-sisi bagian kiri dan kanan A, sisi-sisi bagian kiri dan kanan A, dan termasuk A itu sendiri ya, adalah tetangga dari A itu. Jadi yang radiusnya atau jaraknya dengan A itu adalah kurang dari epsilon. Jadi nanti epsilonnya ini ditentukan ya, terserah kalian mau ini, semakin kecil epsilonnya kalian pilih, maka persekitaran atau tetangga dari A ini akan semakin mengecil, menyempit juga. Ini ilustrasinya ya. Ini misal. Oke. Nah, himpunan yang di sini guys, himpunan di sini dan di sini itu adalah persekitarannya. Nah, itulah ya. Jadi himpunan bilangan-bilangan yang letaknya di sini, tapi tidak boleh dia melewati epsilon, sejauh epsilon. Kalau di sini bukan persekitaran lagi nih, ya. Jadi persekitaran itu himpunan titik-titik yang jarak ketetanggaannya dengan A itu nggak terlalu jauh lah. Kalau ini bukan tetangga lagi nih namanya nih, ini beda RT, beda RT ya. Jadi rukun tetangganya itu sampai sini saja nih. Nah, seperti itu guys. Dan ternyata dia, lihat nih guys, bisa ditulis seperti ini. Nah, ini simbolnya guys. Ingat guys, bila saya tulis nanti seperti ini, atau bila kalian ketemu yang seperti ini, itu artinya itu namanya persekitaran A. Kalian langsung kembalikan definisinya, bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Boleh kalian tulis salah satu. Kalau kalian perhatikan yang ini sama saja dengan ekspresi yang interval yang sebelumnya, yaitu A, B. Maka kalian boleh kembalikan definisi persekitaran ini, yang ini menjadi definisi ini. Ya, kalau dikembalikan menjadi definisi ini, maka sama dengan ini. Akan kalian temukan bahwa dia akan sama dengan ini definisinya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini interval ya guys. Jadi persekitaran itu adalah interval ternyata. Ingat ya, persekitaran adalah contoh interval.
Aduh, gatal hidung mamang nih ya. Oke. Oh, ada teorema. Jika A diberikan anggota R, kemudian kita ada A anggota R ya. Kemudian ada misalnya ya, dalam teorema ini jika ada X itu selalu anggota dari persekitaran A apapun nilai epsilonnya, maka pasti X itu sama dengan A. Maka dapat disimpulkan bahwa X itu sama dengan A asalkan memenuhi ini ya. Dia anggota ini untuk setiap epsilon yang kita pilih, dia selalu anggota. Bukti ya. Buktinya gimana nih? Bukti. Ayo guys. Ini enaknya saya akan oh tidak. Kita bisa membuktikan secara langsung atau bisa membuktikan secara kontradiksi. Mamang akan ini ambil secara kontradiksi aja ya, kontradiksi. Andaikan sebaliknya X ini tidak sama dengan A ya. Artinya bisa jadi X itu lebih dari A atau X itu kurang dari A. Nah, ini dianalisis satu persatu guys. Andaikan atau untuk kasus X lebih dari A, maka X dikurang A ini lebih dari 0 ya. Nah, saya pilih guys, mamang pilih epsilonnya sama dengan X dikurang A per 4 lah misalnya, per 4 gitu ya. Mamang ambil X ini kan, ini pasti lebih dari 0 kan. Nah, diperoleh. Nah, berdasarkan hipotesis ini ya, maka berdasarkan hipotesis diperoleh X anggota di epsilon A, atau artinya karena dia lebih dari A, maka X dikurang A ini lebih dari, bukan lebih dari ya, kurang dari ya, kurang dari X, kurang dari epsilon gitu, kurang dari epsilon, sama dengan X dikurang A per 4. Nah, ini kontradiksi nih. Harusnya kalau dibagi 4 justru lebih kecil gitu. Kalau ini malah yang dibagi 4 lebih besar, kan lucu ya, kontradiksi gitu. Nah, terbukti. Jadi haruslah, nah nanti dibuktikan untuk yang X lebih kurang dari A secara analog, baru nanti dikatakan terbukti ya. Nah, oke, seperti itu ya. Oh, ini masih ada slotnya. Oke, mamang lanjutkan ya buktinya ya. Sekarang untuk X kurang dari A, maka X kurang A ini lebih dari salah. A dikurang X ini lebih dari 0. Dipilih juga sama ya, kayak tadi ya. Dipilih epsilon sama dengan A dikurang X per 4. Karena X anggota di epsilon A, maka A dikurang X ini kurang dari epsilon sama dengan A dikurang X per 4. Kontradiksi. Jadi terbukti apa ini?
Gini aja, jadi teorema terbukti gitu ya. Jadi teorema terbukti. Gitu guys. Nah, ini ada latihan ya, diberikan anggota R dan epsilon 1 epsilon 2 lebih dari 0. Buktikan bahwa B epsilon 1 diiris dengan B epsilon 2A, D epsilon 1A adalah persekitaran dengan radius minimum epsilon 1 epsilon 2. Ya, ini kalian coba-coba guys di rumah ya. Mungkin itu saja dari Mamang. Thank you for watching.